قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat Maghrib dan dilanjutkan kita sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, segala amal kebaikan kita dilipat gandakan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita masuk pada ayat yang ke-36 dari surah Yasin. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi khalaqal azwaja, yang telah menciptakan berpasang-pasangan, kullaha, semuanya, mimma tunbitul ardu, dari apa-apa yang telah mengeluarkan apa bumi, wa min anfusihim, dan dari diri-diri mereka, wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa mereka yang tidak paham atau tidak tahu. Jadi pada ayat yang ke-36 ini ada 3 poin yang akan kita kupas malam hari ini, yaitu pertama itu tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Apa maksud dari ayat ini? Al-muradu minal azwaji, yang dimaksud dengan azwaj di sini adalah al-asnafu, yaitu aneka ragam. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Allah ini, yang beraneka ragam ini, pasti berpasang-pasangan. Tidak ada yang jomblo, semuanya ada pasangan-pasangannya masing-masing. Wa mimma tumbitul ardu, dan dari apa-apa yang telah mengeluarkan apa bumi, al-athmar, yang pertama buah-buahan, wal hububat, dan biji-bijian, wa min anfusihim adz-dzukur wal inath. Sedangkan yang dimaksud dari ayat ini, lafaz anfusihim ini adalah adz-dzukur wal inath, yaitu laki-laki dan perempuan. Artinya ketika Allah menciptakan laki-laki, pasti Allah menciptakan perempuan. Wa mimma la ya'lamun, dan dari apa-apa yang tidak tahu, yang kita tidak tahu, yang umat ini tidak paham, tidak mengerti. Dawabul barri wal bahr, yaitu binatang-binatang kecil yang ada di daratan dan di lautan. Wa bi riwayatin ukhra, dan tidak diterangkan di dalam riwayah yang lain, al-muradu mimma la ya'lam, yang dimaksud dengan kalimat la ya'lamun ini di Yasin 36 ini, yaitu ma khalaqallahu ta'ala bis samai wal ardi wal jibali wal bihar, yaitu bahwasanya Allah ini menciptakan langit, bumi, gunung-gunung, lautan. Ini yang dimaksud dengan la ya'lamun pada tafsir yang kedua. Wa dzukira fi tafsirin akhar, di tafsir yang selain ini juga dijelaskan li Syekh Al-Wahid, diterangkan oleh Syekh Al-Wahidi, Allah Ta'ala khalaqa al-fadau minal hayawanati. Jadi kata Syekh Al-Wahid bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan hewan-hewan ini, itu jumlahnya ada 1000 macam. Ada 1000 macam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasittu mi'atin minal alfi fil bahri, 600
itu hidupnya di lautan. Wa arba'mi'atin fil barri, dan 400 dari 1000 itu hidupnya di daratan. La yushbihu, yang tidak sama, tidak serupa, suratu ba'diha ila ba'din, bentuk yang satu dengan yang lain, semuanya beda-beda. Dari 1000 hewan ini tidak satu pun yang sama bentuknya. Bisa kita saksikan di dalam keseharian, di dalam kehidupan. Warna, bentuk dari binatang-binatang kecil saja yang ada di sekitar kita itu kadang kayak semut misalnya. Itu semut saja macam-macam, ada semut merah, ada semut hitam, ada yang agak besar, ada yang agak kecil. Itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi kata Syekh Al-Wahidi bahwa yang diciptakan Allah ini ada 1600 itu hidup di lautan, dan 400 itu hidup di bumi, yang satu di antara yang lain itu bentuknya tidak sama. Wala lughatu ba'diha ila ba'din, jadi bahasanya juga tidak sama. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi yang paham dengan bahasa binatang itu adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi kalau kita, karena keterbatasan dari kemampuan kita saja, kita tidak paham dengan bahasa binatang, ternyata bahwa makhluk-makhluk Allah yang bernama binatang ini semua punya bahasa sebagaimana kita manusia ini. Hanya saja kita yang tidak paham terhadap bahasa-bahasa binatang-binatang yang dimaksud. Kama qala Allah Ta'ala fi suratir Rum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam surat Ar-Rum, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatin lil alamin. Dan perbedaan-perbedaan bahasa kalian, wa alwanikum, dan warna bentuk kalian, inna fi dzalika, dan sesungguhnya hal itu laayatin, itu menjadi tanda lil alamin, menjadi tanda kekuasaan Allah kepada seluruh alam. Jadi ada ciri khasnya masing-masing. Seperti kita misalnya manusia, kalau Cina itu kulitnya putih, kalau kita orang Melayu agak sawo-sawo matang, kalau orang Madura agak hitaman dikit. Jadi kalau Cina ternyata lahir hitam, perlu dipertanyakan kecinaannya itu. Karena memang sudah ciri khas mereka itu, yang nama Cina itu putih. Kalau Melayu itu sawo matang. Itu sudah sunatullah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada satupun, kesimpulan dari keterangan ini, tidak ada satupun yang sama baik bentuk atau bahasa dari setiap makhluk. Dan ini juga merupakan jawaban dan menjadi dalil bagi kita bahwa perbedaan itu bukan hal yang harus kita kedepankan, yang menjadikan kita itu kemudian tidak bisa bersama, tidak bisa bersatu. Justru dari perbedaan-perbedaan itulah kita kemudian kita harus saling kenal mengenal, saling mempelajari, saling menghargai, dan sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ai khalaqallahu ta'ala al-khalqa zawjan la faratan. Jadi lanjutan dari tafsir ini, sesungguhnya Allah itu menciptakan itu berpasang-pasangan, la fardan, itu tidak sendiri, artinya tidak jomblo. Khalaqus samaa zawjan ma'al ardi, kalau langit berarti pasangannya bumi. Wa khalaqal jannata zawjan ma'an nar, dan Allah menciptakan surga, maka pasangannya adalah neraka. Jadi kalau ada surga pasti ada neraka, kalau ada neraka pasti ada surga. Wa khalaqash syamsa zawjan ma'al qamar, dan Allah menciptakan matahari itu berpasangan dengan bulan. Nah, bulan, kita kembali ke pembahasan ini, masalah bulan ini. Dulu saya waktu sekolah, yang disebut bulan ini, kenapa bulan itu sinarnya itu redup? Karena katanya pantulan dari matahari. Tetapi di dalam tafsir itu saya menemukan tidak seperti itu keterangannya.
Bulan itu dulu ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan matahari. Sinarnya juga sama. Sehingga susah dibedakan antara malam dengan siang. Karena sinar matahari dengan bulan itu sama. Hingga kemudian malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengusap bulan itu. Sinar bulan itu diusap, kemudian dia redup seperti yang kita lihat hari ini. Makanya di bulan itu ada seperti retak-retak. Jadi retaknya bulan itu penyebabnya ada dua. Yang pertama itu karena diusap oleh malaikat Jibril. Yang kedua itu ketika bulan itu diturunkan oleh Rasulullah atas izin Allah, karena orang kafir menentang kepada Rasulullah, Muhammad, kalau kamu memang betul utusan Allah, coba engkau datangkan, turunkan bulan itu, kemudian engkau belah menjadi dua, sebelahnya itu kau lewatkan ketiak sebelah kananmu, sebelah yang lain itu engkau lewatkan ketiak kirimu. Kemudian karena kehendak Allah itu diizinkan oleh Allah, Rasulullah bisa melakukan itu. Akhirnya terbelah bulan itu. Itulah diantara mukjizat agung dari junjungan kita Rasulullah SAW. Karena dua sebab inilah kemudian bulan itu dia ada seperti model retak-retak. Jadi awalnya itu bulan dengan matahari itu sinarnya sama. Jadi ada sedikit ilmu yang kita pelajari di sekolah umum itu yang tidak sama dengan keterangannya yang ada di dalam Al-Quran. Di Al-Quran jelas wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul aziz. Dan matahari yang berjalan di porosnya itu untuk mengelilingi bumi. Jadi yang berkeliling itu matahari, bukan bumi. Jadi itu Pak. Makanya kenapa saya sampaikan ini agar menjadi perbandingan kepada kita bahwasanya tidak semua ilmu yang kita dapatkan itu benar menurut Al-Quran. Dengan begitu kita akan tahu, oh ternyata ini tidak sama dengan Quran, kalau yang ini sama. Contoh yang kedua misalnya, kalau dulu saya waktu sekolah, kita ini tercipta itu katanya ada proses dari Meganthropus erectus, macam-macam itu, Homo sapiens dan sebagainya. Bahwa kita ini tidak sesempurna hari ini. Awalnya kita itu dari kera. Padahal kalau di Quran beda lagi keterangannya. Di Quran itu wa kunu qiradatan khasi'in. Itu adalah kutukan kepada umatnya Nabi Isa. Umat Nabi Isa ini ketika ibadah itu hari besarnya itu adalah Sabtu. Maka pada hari Sabtu itu yang melaut dilarang ke laut, yang petani dilarang bertani. Kalau kita kan hari Jumat, mereka itu hari Sabtu. Tapi ada di antara umat Nabi Isa ini yang kemudian melanggar dari perintah itu, perintahnya Nabi Isa. Akhirnya mereka dikutuklah menjadi kuno qiradatan khasi'in, menjadi kerak-kerak yang hina. Itulah sejarah munculnya kerak. Bukan kita dari kerak, tetapi kerak itu dicipta dari kutukan di zaman Nabi Isa, itu tercipta dari manusia Pak. Itu Al-Quran begitu. Nah, kalau Al-Quran itu adalah pedoman umat Islam, tidak mungkin kita tidak percaya kepada Al-Quran. Kalau saya pribadi, saya lebih meyakini keterangan Al-Quran daripada keterangan-keterangan ilmiah yang selama ini kadang kita dengar di sekolah-sekolah. Nah, jadi itu pasangannya adalah bulan kalau matahari. Wa khalaqad dunya zawjan ma'al akhirati. Sedangkan dunia pasangannya adalah akhirat. Kalau ada dunia pasti ada akhirat, ada akhirat ada dunia. Wa khalaqal laila zawjan ma'an nahar. Allah menciptakan malam pasangannya adalah siang. Wa khalaqal ilma zawjan ma'al amal. Allah menciptakan ilmu berpasangan dengan pengamalan perbuatan. Jadi kalau kita punya ilmu kita tidak diamalkan, sama saja ilmu kita itu jomblo, tidak punya pasangan. Artinya ilmu kita itu menjadi tidak ada artinya ketika tidak diamalkan. Wa khalaqal insana zawjan rijalan wa nisaan. Allah menciptakan manusia ini juga berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Wa khalaqash shita'a zawjan lis-sayfi.
Allah menciptakan musim penghujan, begitu juga Allah pasangannya adalah menciptakan musim panas. Fa khaliqu hadhil asya'ul madhkuratu munazzahun 'aniz zawjin. Sedangkan zat yang menciptakan semua yang diterangkan di atas tadi, munazzahun itu disucikan, minaz zaujati dari pasangan. Jadi kalau Allah tidak punya pasangan, dialah yang tunggal. Kalau makhluk ini ada pasangannya, sementara Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, satu esa, tidak ada pasangan. Wal walad wasyariku, Allah juga tidak punya anak. Wasyariku, dan tidak punya sekutu, teman kerja. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala bis samai, tidak ada yang sama dengan Allah sesuatu apapun yang ada di bumi, wala bis samai, dan juga yang ada di langit. Jadi di langit, di bumi, semua makhluk ini berpasangan, sementara Allah itu tunggal satu, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dimaksud dengan tafsir surah Yasin ayat yang ke-36 ini. Sedangkan tafsirnya wa mimma la ya'lamun, ayat terakhir dari surah yang ke-36 ini, yang dimaksud itu adalah innallaha ta'ala annallaha ta'ala khalaqa wara'a jabali Qafid. Jadi Allah ini menciptakan di belakang Gunung Qaf. Jadi ada gunung namanya Gunung Qaf. Sab'ina jabalan, itu ada 70 gunung. Jadi ada Gunung Qaf, terus di belakang Gunung Qaf ini juga ada 70 gunung. Mithlu Jabal Qafid, yang bentuknya, besarnya sama seperti Gunung Qaf. Ini kita akan membahas tentang Gunung Qaf. Nanti di Gunung Qaf ini ada sekelompok makhluk yang tidak sama seperti kita dan tidak nampak. Wa fi wara'il jibali ardun bayda'un kal fiddati buraqan kazujajati. Dan di belakang Gunung Qaf ini terdapat hamparan tanah bayda'un, yang putih, kal fiddati, putihnya itu seperti perak, buraqan, yang bersinar, kazujajati, seperti kaca. Jadi tanahnya itu tidak seperti tanah yang kita tempati, warnanya seperti perak, dia bersinar. Itu yang ada di belakang Gunung Qaf ini. Wa fi tilkal ardi nau'un minal makhluki, dan di belakang Gunung Qaf ini hiduplah semacam dari makhluk, la ya'rifuhum ghairuhum, yang tidak akan tahu terhadap mereka itu siapa selain mereka, minal makhluki, dari makhluk-makhluk yang ada ini. Wala ya'rifuna bani Adam, dan mereka juga tidak tahu terhadap anak cucu Adam seperti kita ini. Wala ya'rifuhum banu Adam, anak cucu Adam kita ini juga tidak tahu kepada mereka. Ini makhluk ini nih yang dijelaskan di hidup di Gunung Qaf ini. Kalau di Ketapang ini kan kita kenal Pak, itu apa? Orang Limunan, Padang 12 konon katanya. Tetapi itu masih bisa ditembus oleh orang-orang tertentu yang mampu untuk masuk ke sana. Artinya apa? Bahwa ada makhluk-makhluk ini yang memang tidak dinampakkan oleh Allah, tetapi ada. Seperti yang diceritakan di tafsir ini, ada penduduk di Gunung Qaf ini. Kalau di Ketapang kita biasa tahunya itu orang Limunan, Padang 12 katanya. Tidak tahu saya juga hanya dapat cerita-cerita, aslinya seperti apa itu dia tidak paham saya. Saya hanya menyinggung ini karena kita kebetulan membahasakan tentang makhluk yang modelnya seperti itu gitu. Diketahuinya penduduk ini, makhluk ini, siapa yang menemukan? Yang menemukannya adalah Rasulullah SAW.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailatal mi'raj, ketika satu malam Mi'raj, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj, ketika Mi'rajnya, fi wara'i jabali qafin madinatun mamlu'atun min bani Adam. Rasulullah ini menyaksikan ada sebuah kota yang dipenuhi dengan manusia. Falamma ra'auni, ketika penduduk itu melihat kepada Rasulullah ketika saat Mi'raj itu, qalu, kemudian mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka ya Muhammadu. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kepada kami untuk bisa melihat terhadap wajahmu ya Muhammad. Fa'aminu bi, kemudian mereka semua penduduk ini beriman kepadaku, kata Rasulullah. Wa alimtu lahu, dan aku mengajarkan kepada mereka ahkam syariati, terhadap hukum-hukum syariat. Wa ba'da dalika, dan setelah aku mengajarkan hukum-hukum syariat, sa'altu anhum, aku bertanya anhum kepada mereka, man antum, siapa mereka itu? Qalu, kemudian mereka menjawab kepada Rasulullah, ya Muhammadu, wahai Muhammad, nahnu min qaumi bani Israil, kami adalah salah satu dari kaumnya Bani Israel. Falamma mata Musa alaihi salatu wassalam, ketika Nabi Musa alaihi salam meninggal, waqa'al ikhtilafu baina Bani Israil, terjadilah huru-hara, perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi kepada kaum Bani Israel. Karena sebab itulah wadhaharal fasadu, kemudian muncullah kerusakan-kerusakan. Faqatalu fi sa'atin wahidatin salatan wa arba'ina nabiyyan, pada saat itu, pada saat terjadi kerusuhan Bani Israel itu, maka terbunuhlah pada satu waktu saat itu juga sampai 43 nabi terbunuh pada saat itu. Wa ba'da qatalal anbiya'ah dahara mi'ata rajulin abidin zahidin wa amarun nasa bil ma'rufi wan nahau 'anil munkar. Setelah 43 nabi ini terbunuh, kemudian muncul pada saat itu 200 laki-laki yang ahli ibadah, abidin ahli ibadah, zahidin yang zuhud, wa amarun nasa, dan mereka semua 200 pemuda ini memerintahkan kepada manusia-manusia umat Bani Israel ini untuk amar ma'ruf nahi munkar. Di zaman itu sampai 43 nabi terbunuh, didatangkan lagi 200 orang yang ahli ibadah yang beramar ma'ruf nahi munkar. Wa bidzalikal yaum qatalahum Banu Israil. Tetapi yang 200 ini juga dibunuh juga. Saking dahsyatnya kerusuhan pada saat itu, kemungkaran pada saat itu, pasca ditinggalkannya kaum Bani Israil ini oleh Nabi Musa alaihissalam. Al-Zahra bainahum fasadun adhimun. Selanjutnya kemudian terjadilah kerusakan-kerusakan yang begitu besar. Karena kejadian inilah sekelompok manusia yang hidup di Jabal Qom ini, yang kemudian pada akhirnya mereka ketemu Rasulullah ini, wa nahnu kharajna min bainihim, kami melarikan diri, eksodus, mengungsilah bahasa, keluar dari kelompok Bani Israel ini. Wajibna ila sahilil bahri, kemudian kami berjalan kelompok yang eksodus ini sampailah kepada tepian pantai. Wa da'awna Allah Ta'ala ayukhlisuna min fasadihim, dan kami selalu berdoa kepada Allah agar kami ini selamat dari kerusakan-kerusakan kaum Bani Israel pada saat itu. Fabainama nad'u, tatkala kami berdoa, wa natadarra'u, dan kami bertadarru', merendahkan diri kepada Allah, daharat suhbatun, kemudian muncullah lubang,
fil ardi, di bumi, wa nahnu waqa'na fiha, kemudian kami tiba-tiba masuk ke dalam lubang itu. Spontan muncul lubang, setelah berdoa itu kemudian ini kelompok manusia ini kemudian masuk ke dalam lubang itu. Wa kunna tahtal ardi samaniyata asyara syahran, dan kami berada di dalam lubang itu selama 18 bulan. Wa ba'da dzalika khurijna ila hadzal makani, kemudian kami setelah 18 bulan dikeluarkan kembali ila hadzal makani, ke tempat yang semula. Wa kana Musa alaihi salatu wassalam qad wasaina, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika masih hidup pernah wasaina, berwasiat kepada kami, idza ra'a ahadukum, ketika kalian, salah satu di antara kalian melihat wajah Muhammadin alaihi salatu wassalam, terhadap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyun akhiruz zamani, dia adalah nabi akhir zaman, fasallimu ilaihi minni, maka tolong sampaikan salamku oleh kalian ilaihi, kepadanya, minni, dariku. Jadi rupanya Nabi Musa ini sudah tahu ketika Nabi Musa diutus, Nabi Musa sudah tahu bahwa nanti pada akhir zaman itu akan lahir seorang nabi yang bernama Muhammad, yang merupakan nabi akhir zaman. Jadi Nabi Musa makanya nitip salam kepada kaum ini agar menyampaikan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka berkata, alhamdulillahilladzi arana wajhaka, maka maha suci segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kami dapat melihat terhadap wajahmu Muhammad. Fa'allimna al-Qur'ana, maka ajarilah kami Al-Qur'an. Fa'allama Nabi sallallahu alaihi wasallam lahumul Qur'ana, kemudian Nabi mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an, wassalata, mengajarkan salat, wassoma, dan puasa, wa ada salatil jumu'ati, dan mengajarkan pula cara tata cara pelaksanaan salat Jumat, wa sa'irul ahkami, dan hukum-hukum yang lain. Ayat 36 dari surah Yasin ini menceritakan tentang penduduk Jabal Qom yang tidak diketahui oleh kita manusia biasa. Ini panjang kan tafsirnya. Kalau di sini sampai 2 lembar, 2 halaman, tidak mungkin kita selesaikan pada pertemuan ini. Kita sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada kaum Qaf ini, Jabal Qaf ini, mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, mengajarkan tentang sholat Jumat, dan mengajarkan tentang hukum-hukum. Nanti untuk selanjutnya ini kita insya Allah dalam pertemuan yang akan datang akan melanjutkan ini. Ini penjelasannya adalah tentang perbedaan-perbedaan kehidupan kaum Jabal Qom ini dibanding kita sekarang. Ada keanehan-keanehan. Salah satunya adalah kalau Jabal Qom ini, kalau ada yang meninggal, dia itu kuburannya ditanam di depan rumahnya. Kalau kita kan enggak. Kalau Jabal Qom ini ditanam di depan rumahnya. Kenapa itu mereka lakukan? Insyaallah nanti keterangan lengkapnya nanti kita pada pertemuan berikutnya. Jadi saya cukupkan sampai di sini untuk tafsir Yasin 36 ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang benar itu semata dari Allah, dan jika ada yang salah itu semata dari kebodohan saya akhiri. Allah yuwaffiquna wa yallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.